Film ini menceritakan tentang kisah cinta beda kasta, di mana terdapat seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang miskin jatuh cinta kepada wanita yang sudah dididik sedari kecil sampai dewasa di keluarga kaya dan terpelajar. Nah, penasaran apakah mereka bisa bersatu atau tidak? Oke, langsung saja aku ceritakan alur ceritanya. Cerita diawali oleh diperlihatkannya anak kecil bernama Anran. Di situ terlihat Anran sedang bersama kedua orang tuanya. Terlihat kedua orang tua Anran sangat gugup karena ketika itu sedang terjadi bencana gempa bumi. Ibu dari Anran yang merupakan dokter izin kepada Anran dan juga ayahnya untuk meninggalkan untuk menolong orang-orang sakit yang terkena gempa bumi. Mereka tentunya tidak ikhlas karena takut terjadi gempa susulan, tetapi mau tidak mau karena ibunya ini adalah seorang dokter, akhirnya ibu dari Anran harus berangkat. Tidak lama, benar, gempa susulan terjadi dan ibu Anran meninggal. Anran yang tidak mempunyai ibu ternyata sering dihina oleh teman-teman sekolahnya, bahkan tetangga-tetangganya pun juga sering menghina dan mengobrol kalau Anran ini jangan-jangan memang anak haram. Akhirnya karena ayah sudah tidak betah dengan obrolan warga-warga ini, akhirnya ayahnya mengajak Anran untuk pindah ke kota kecil. Ketika di kota kecil memang kehidupannya sangat damai karena tidak ada obrolan-obrolan lagi, tetapi Anran pun juga harus pindah ke sekolah yang baru. Ternyata sekolahnya Anran ini tidak sedamai yang dibayangkan karena di sekolahnya Anran ini, Anran menjadi bahan bulian teman-temannya. Dan sangat aneh karena Anran ini kan berasal dari ibu kota. Jadi dia merupakan anak dari keluarga yang kaya dibandingkan teman-teman kampung lainnya. Jadi ketika dia bersekolah, dia orang yang paling rapi, paling memiliki bahan-bahan yang bagus, seragaman sendiri, padahal teman-temannya semua kan memakai baju bebas, memakai sepatu, dan lain-lain. Tapi justru dia malah dibully. Ternyata teman-teman Anran ini sangat bangga dengan kemiskinannya. Jadi mereka membuli Anran. Dasar kamu orang kaya. Kamu tidak seperti kami. Kami miskin. Kami bangga. Lululu. Kemudian suatu saat ketika Anran dibully, ada sesosok bocil kecil ingusan dan kurus krempeng yang tiba-tiba membela Anran. Teman-teman, berhenti semuanya. Ini tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan. Bocil ini bernama Zhao. Tapi tetap saja teman Anran tidak berhenti. Karena di situ ada bos geng. Bos geng ini adalah bocil gendut bernama Yu Juin. Anran ini juga seseorang yang pintar. Jadi Yujin, bocil gendut dan pemalas, akhirnya memaksa Anran untuk Anran, contekin aku dong. Tapi Anran tidak mau. Akhirnya Yujin menyuruh si bocil kurus kerempeng yaitu Zhao, Zhao tolong. Kamu mulai sekarang awasi Anran supaya Anran bisa untuk aku contekin. Jadi kamu pergi kemanapun Anran pergi. Akhirnya mulai dari situ bocil krempeng Zhao ini mengikuti Anran kemanapun. Anran yang merasa diikuti, dia juga secara tidak langsung merasa diperhatikan. Akhirnya Anran memutuskan untuk mengajak ngomong si Zhao. Awalnya Zhao masih canggung karena melihat Anran yang wanita cantik ya. Karena Zhao ini kan orangnya kurus krempeng, ingusan, dan tolol juga, jadi dia minder. Tetapi Anran yang berusaha memancingnya terus. Akhirnya Zhao lama-lama semakin nyaman dengan Anran. Hari berganti hari, mereka berdua semakin dekat dan mereka menjadi sahabat dekat. Ternyata mereka berdua memiliki kesamaan di mana ibu Zhao ini sudah meninggal juga. Dan jadi dia saat ini hanya tinggal bersama neneknya seorang. Zhao dan Anran setiap hari bermain bersama, mereka keluar bersama, dan mereka sangat-sangat dekat. Sampai suatu saat ketika Anran mencari Zhao. Di mana? Zhao di mana? Ternyata Zhao ini kecil-kecil sudah mengghosting orangnya. Jadi Anran dighosting, dia ditinggal tanpa kabar dan mereka tidak bertemu selama beberapa tahun karena Zhao menghilang tanpa jejak. Ternyata alasan Zhao meninggalkan Anran ini bukan karena dia ngeghosting, tapi nenek Zhao meninggal dan dia harus tinggal bersama pamannya. Nah, pamannya ini berada di luar kota. Jadi Zhao pindah keluar kota dan dia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Anran. Jadi kesannya seperti Zhao mengghosting Anran, cuman mereka berdua meskipun tidak bertemu sangat lama, mereka masih menyimpan rasa karena mereka merasakan hal yang sangat nyaman ketika mereka berdua bersama. Bertahun-tahun berlalu, Zhao dan Anran sudah kuliah, di mana Anran berkuliah di jurusan kedokteran, sedangkan Zhao terpaksa putus sekolah karena kemiskinan dan saat ini dia menjadi kuli borongan dan penjual baju obrolan. Karena urusan pekerjaan, akhirnya paman Zhao mengajak Zhao kembali ke kampung halamannya dan mereka pulang lagi untuk berjualan baju obrolan di kampung lamanya, yang mana di situ tempat Anran tinggal juga. Suatu saat ketika Zhao dan pamannya menjual baju obrolan, tidak diduga tiba-tiba Zhao melihat sosok yang dikenal. Ternyata itu benar, itu adalah teman semasa kecilnya yang dia tidak pernah lihat selama bertahun-tahun, yaitu Anran. Nyatanya memang Zhao masih mencintai Anran. Dari kecil sampai bertahun-tahun, dia pun rela menjomblo bertahun-tahun sampai menjadi perjaka tua. Sebenarnya ketika itu Zhao ingin langsung menyapa Anran karena dia sudah sangat kangen sekali. Tapi Zhao sadar dia hanyalah kuli dan penjual baju obrolan, dia pun minder. Dan dia akhirnya hanya mengikuti Anran dari belakang. Hari ke hari ketika Zhao tidak sedang bekerja, dia selalu memutuskan untuk mengikuti Anran di belakangnya tanpa diketahui oleh Anran. Sampai suatu waktu Anran digoda oleh dosennya. Jadi dosen Anran ini suka kepada Anran dari dulu. Dia mencoba untuk mengajar Anran, tetapi Anran tidak mau. Sampai pada akhirnya dosennya tidak bisa menahan birahi hewannya. Dia tiba-tiba mendekati Anran. Anran ini, dia modusnya mengasihkan buku, tetapi Anran tidak mau. Tidak pak, tidak pak, tidak pak, saya sudah ada buku. Sampai akhirnya dosennya terus memaksa Anran sampai Anran ketakutan karena birahi hewan dari dosen ini sudah terlalu besar. Zhao yang melihat kejadian itu dia tidak kuat. Akhirnya dia memutuskan untuk melempari batu dosen yang mempunyai birahi hewan ini. Dosennya kabur dan Anran melihat Zhao. Ketika Anran melihat Zhao, ternyata Anran juga sama-sama masih menyukai Zhao selama ini. Ketika bertemu Anran, dia bingung.
Bagaimana ya cara membuat Anran untuk terkagum? Dia sadar bahwa dia lebih tolol daripada Anran. Dia juga tidak sekolah, dia tidak punya apa-apa, kaya juga tidak. Tapi dia sadar bahwa dia sebelumnya sudah nguli berhari-hari dan itu mengembangkan ototnya. Jadi dia memutuskan untuk menunjukkan ototnya yang kekar di depan Anran. Padahal nyatanya Anran tidak sama sekali melihat otot dari si Zhao karena Anran sudah jatuh cinta kepada Zhao sedari dulu ketika Zhao masih bocil dan ingusan. Keesokan harinya Zhao langsung tanpa basa-basi mengajak Anran untuk melihat konser. Saat di konser mereka bertemu seseorang yang tidak diduga-duga, yaitu bocil gendut teman masa kecilnya yang bernama Eugene. Sangat berbeda. Di masa kecilnya Eugene orangnya pembuli dan juga suka menghina orang, tapi saat ini dia mungkin tobat karena dia sadar dunia memang sekeras itu. Akhirnya dia menjadi orang yang baik dan Eugene pun akhirnya berteman dekat dengan Zhao dan juga Anran. Di situ ternyata Eugene juga bertemu dengan teman Zhao yang mana akhirnya mereka double date dan juga mereka menikmati konser ketika itu dengan mendengarkan lagu. Setelah konser itu tiba-tiba Anran lama tidak menemui Zhao. Ternyata diketahui bahwa Anran ini ingin meneruskan studinya di Amerika dan dia tidak bisa terus-menerus bermain bersama Zhao karena Zhao ini kan hanyalah penjual baju obralan. Zhao juga mengetahui itu, akhirnya dia berpikir untuk bekerja lebih keras dan dia mengambil banyak baju. Dia berusaha untuk menjadi cepat kaya, tetapi Eugene memberitahu, kamu mau menjual berapa baju untuk bisa pergi Amerika? Kalau kamu ingin pergi ke Amerika, kamu harus bekerja dan masuk bersamaku ke Devisa, aku ada channel. Akhirnya Zhao mengiyai permintaan dari Eugene. Mereka berdua pun akhirnya bekerja di Devisa, tetapi pekerjaan ini sangat berbahaya karena di situ adalah pekerjaan yang ilegal. Jadi ada mafia yang menguasai devisa itu, di mana Zhao dan Eugene ini berjualan di tempat mafia itu berjualan, yang mana mafia itu tentunya merasa diganggu dan dia akhirnya mengejar-ngejar Zhao, tetapi Zhao berhasil kabur. Beberapa bulan bekerja di devisa, Zhao pun mendapat banyak uang dan dia membelikan emas untuk diberikan kepada Anran supaya dia bisa diterima lagi menjadi setidaknya teman bagi Anran. Zhao langsung memberikannya kepada Anran. Ketika diberikan, Anran awalnya tidak mau. Zhao yang awalnya dibangkitkan oleh rasa percaya diri, dia pun dijatuhkan oleh sadar diri. Tapi karena Anran ini sudah jatuh cinta kepada Zhao, akhirnya dia menerima hadiah itu dan dia pergi bersama Zhao ketika itu. Ketika mereka berjalan berdua, tiba-tiba Zhao dihadang oleh sekelompok geng yang merupakan mafia di devisa. Dan mafia itu langsung memukuli Zhao, tetapi Zhao yang memang seorang kuli, awalnya dia pun bisa menghajar semua orang itu. Akhirnya kepala Zhao terkena pukulan botol dan Anran merawat karena Zhao kepalanya berdarah. Anran merawat Zhao di kamarnya Anran dan ketika itu sepi dan mereka mulai jatuh cinta sampai akhirnya mereka bercinta. Enggak. Akhirnya Anran minta tolong ke Zhao. Zhao, apakah kau besok bisa hadir ketika di terminal bersama ayahku? Jadi aku mau memperkenalkanmu kepada ayahku. Akhirnya Zhao pun mengiyai dan keesokan harinya Zhao sudah siap-siap untuk menemui ayah dari Anran. Ketika itu Anran sudah mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Amerika karena dia merasa dia benar-benar mencintai Zhao dan dia hanya bisa hidup ketika bersama Zhao. Tetapi saat siap-siap Zhao pun ketakutan karena dia tidak siap menemui ayahnya Anran karena lagi-lagi dia ini hanyalah orang yang miskin dan dia bingung apa yang bisa dijanjikan kepada ayahnya Anran. Tapi Eugene tetap menyemangati, ayo, ini sudah waktunya, kamu tidak boleh takut lagi Zhao. Anran pun sudah di terminal dan dia menanti Zhao. Di mana? Zhao ini kenapa lama sekali? Di luar dugaan tiba-tiba Eugene datang ke Anran. Anran, Zhao tidak datang, dia tidak mencintaimu. Mendengar hal itu tentunya Anran sangat kaget dan dia merasa patah hati karena lagi-lagi Zhao mengghosting Anran 2 kali. Karena sudah sangat marah, akhirnya Anran memutuskan untuk langsung pergi ke Amerika tanpa menemui Zhao karena lagi-lagi Zhao mengecewakan hati Anran. Ternyata Zhao tidak menemui Anran, bukan Zhao tidak mencintai Anran. Nyatanya dia tiba-tiba didatangin polisi dan ketika dia meminta waktu 1 jam untuk menemui Anran, polisi itu tidak memberikannya waktu. Polisi ini menangkap Zhao karena Zhao terlibat perkelahian sebelumnya dengan mafia dan mafianya lagi-lagi melapor ke polisi dan Zhao terkena pasal karet UU ITE yang mana menyebabkan Zhao harus dipenjara selama 3 tahun. Anran pun akhirnya berkuliah di Amerika, tetapi kehidupan di Amerika tidak semudah yang dibayangkan. Semakin lama hidup Anran di Amerika semakin sulit karena dia juga tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-harinya. Tetapi ketika di masa-masa sulitnya di Amerika ada sesosok pria bernama Mikhail. Akhirnya Mikhail lah yang merawat Anran dan membantu Anran selama di Amerika sampai mereka berdua saling nyaman dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Beberapa tahun kemudian Anran sudah lulus dari Amerika, tetapi dia tetap saja di Amerika karena dia nyatanya belum mendapat pekerjaan, jadi dia bertahan hidup di sana. Di saat yang lain, Zhao yang sedang dalam di penjara, dia tidak putus asa karena dia sangat mencintai Anran. Jadi dia selama di penjara dia belajar seperti bahasa Inggris, berdagang, berbisnis dan yang lain-lainnya sampai setelah keluar dari penjara, Zhao tidak diduga-duga dapat menjadi pengusaha sukses di mana dia sekarang menjadi orang kaya. Tetapi meskipun dia kaya, dia tidak bisa melupakan kekasih lamanya yaitu Anran. Dia terus mencari, tetapi dia tidak bisa menemukan kontak atau menghubunginya. Sampai dia mempunyai bisnis di Amerika dan dia bersama Eugene memutuskan untuk berangkat ke Amerika. Ketika di Amerika, Zhao pun berbisnis dengan rekannya. Tapi suatu saat ketika berbisnis, dia menemukan lukisan yang mirip Anran. Ternyata lukisan ini adalah lukisan yang dibuat Mikhail. Dia pun langsung ke Mikhail dan akhirnya di situ Zhao dan Mikhail bertemu.
Mikael yang merupakan pacarnya Anran, dia pun tahu kisah tentang Zhao yang sudah mengghosting Anran selama 2 kali. Dan dia marah kepada Zhao. Dan ketika itu Anran datang, tetapi alih-alih Anran memeluk ataupun menyapa Zhao, dia tidak menyapanya sama sekali karena pada nyatanya Anran memang sudah marah dengan Zhao. Keesokan harinya Zhao berusaha menemui Anran lagi, tetapi Anran tetap saja tidak mau. Sampai suatu waktu Anran yang bekerja sebagai penerjemah akhirnya disewa oleh Zhao. Mau tidak mau karena harus menuruti bosnya, akhirnya Anran menuruti permintaan itu. Dan Anran mengatakan bahwa dia kecewa dengan Zhao karena Zhao sudah berubah, tidak seperti orang miskin yang dulu. Sekarang Zhao menyewa Anran layaknya pelacur. Tetapi Zhao menjawab, tidak, aku tidak berubah, aku hanya ingin waktu bersamamu Anran. Anran pun meluapkan kekesalannya selama ini. Dia berkata, kenapa kamu dulu meninggalkanku? Kenapa kamu dulu tidak ke terminal Zhao? Tapi Zhao menjelaskan bahwa ya ternyata dia di penjara. Mendengar hal itu, Anran sangat kaget karena Anran mengira Zhao selama ini mengghostingnya dan tidak cinta kepada Anran. Tetapi melihat fakta bahwa karena itu Zhao di penjara, Anran pun lagi-lagi bingung karena nyatanya Anran tetap mencintai Zhao, tetapi Mikael juga tidak bisa ditinggalkan Anran karena ketika Anran di masa-masa sulit, hanya Mikael lah yang menolongnya. Sampai Zhao berkata, Anran, selama ini aku tidak berhenti mencintaimu. Aku hanya berhenti menunjukkannya saja. Memang cinta mereka selalu tepat, hanya saja waktunya yang salah. Anran yang bingung akhirnya mengatakan kepada Zhao, Zhao, mungkin memang kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Zhao langsung membalasnya, persetan dengan takdir. Anran, aku sudah melakukan segalanya, bahkan aku sudah menjadi kaya. Dan aku minta maaf kalau aku dulu pernah meninggalkanmu. Aku juga minta maaf kalau kekayaanku tidak bisa membuatmu bahagia. Tapi satu yang aku tahu, Anran, kau tidak akan pernah bahagia dengan si Mikael itu. Mendengar perkataan Zhao itu, akhirnya Anran pun juga tersadar. Dan dia juga tidak kuat, akhirnya dia meluapkan rasa cintanya kepada Zhao. Saat itu juga dengan cara memeluk Zhao dan mereka pun berakhir dengan bercinta. Pagi harinya Mikael tiba-tiba mengetuk rumah Anran. Dan ketika dia melihat bahwa Zhao ada di dalam, Mikael langsung merasa dikhianati dan dia tiba-tiba pergi. Tetapi ketika di jalan dia ditabrak oleh mobil dan mengenaskannya, dia divonis lumpuh. Anran yang tadinya mau memutuskan hubungannya dengan Mikael sekarang bingung karena tidak ada lagi yang merawat Mikael. Dan dia merasa bahwa dia harus balas budi kepada Mikael karena ketika di masa-masa sulit ada Mikael yang hadir. Dan sekarang ketika Mikael sedang lumpuh dan tidak ada yang merawat, Anran mau tidak mau harus tetap merawat Mikael dan dia tidak bisa memutuskan hubungannya. Anran pun menemui Zhao dan dia bilang ke Zhao, Zhao, kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Perpisahan ini memang sakit, namun jika kita bersama kita akan lebih terluka. Dan akhirnya Anran pun meninggalkan Zhao. Zhao hanya bisa terdiam dan berteriak dalam hati. Tuhan, kenapa kau bangun megah perasaan ini jika akhirnya aku tidak bisa bersama Anran? Tapi dia hanya bisa merenung dan mengingat momen-momen ketika bersama dengan Anran. Tapi Zhao hanya bisa mengikhlaskan semuanya dan mulai saat itu Zhao sudah berusaha untuk melupakan Anran selama-lamanya. Beberapa bulan kemudian keadaan Mikael mulai membaik dan Mikael tiba-tiba bilang kepada Anran, Anran, aku tahu dari dulu kau tetap mencintai Zhao. Demi kebahagiaanmu aku mengikhlaskanmu untuk bersama dengan Zhao. Dan Mikael pun meninggalkan Anran. Anran langsung menelpon Zhao, tetapi ketika Zhao menerima telepon dari Anran, tiba-tiba terjadi ledakan bom. Zhao meninggal dunia dan memang sungguh bangsat film ini. Ternyata memang mereka berdua tidak ditakdirkan bersama dan filmnya habis.